Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa kita puasa pada waktu bulan Ramadan? Apa sih sebetulnya keistimewaannya? Secara umum, kita puasa karena itu adalah kewajiban agama, rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan juga ijma' para ulama. Tetapi secara spesifik, keistimewaan puasa itu adalah secara global, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu menumbuhkan, mengembangkan perilaku ketakwaan. Kalau kita kembalikan definisi daripada takwa di kalangan para ulama adalah menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu kental sekali suasana ketakwaan itu pada waktu bulan Ramadan. Kita bisa menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melampiaskan syahwat kita padahal halal awalnya. Kita juga mengendalikan mulut kita, mata kita, telinga kita dari perilaku-perilaku yang melanggar. Itu semuanya adalah cerminan. Tapi lebih daripada itu, keistimewaan bulan Ramadan. Secara rinci kita bisa dapatkan dari beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW di antaranya. Kenapa bulan Ramadan itu bisa menjadi istimewa? Karena Allah telah tegaskan menjadi syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang di situ mengandung berbagai macam penjelasan yang datang dari Allah dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Makanya, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita gunakan waktu kita. Kita hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran yang bisa khatam berkali-kali. Sambil kita renungkan isinya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan. Membuka seluruh pintu surga. Karena di luar Ramadan itu hanya dibuka Senin sama Kamis. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di mana Rasulullah mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnaini wal khamis. Fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushriku billahi syai'an illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna faqila andiru hatta yastaliha." Telah dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Allah ampuni setiap dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kecuali dua orang yang sedang crash, tidak akor, tunda dulu sampai dia itu berdamai. Begitu juga pintu neraka ditutup, alias kesempatan-kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu hampir ciut, hampir kecil kita dapatkan. Makanya sungguh sangat bagus kalau Ramadan itu kita jadikan sebagai peluang pertama kali untuk starting perubahan, untuk memulai hijrah kepada kebaikan dan kebenaran. Nomor 3 yang tidak kalah pentingnya adalah di situ ada Lailatul Qadar yang tidak akan kita dapatkan sepanjang tahun pada setiap bulan dan itu hanya Ramadan. Yang inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Dan dikatakan Lailatul Qadar juga di samping turun keberkahan, turun keselamatan, turun kebaikan pada malam hari itu, Allah juga menurunkan takdir tahunannya. Dan berikutnya,
Ramadan itu menjadi istimewa karena Allah memerdekakan hambanya setiap malam pada waktu Ramadan. Yang tadi sudah yang kita sampaikan berkali-kali di dalam kesempatan tentang ungkapan ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailatin. Dan itu pada wadzalika kullu lailatin, dan itu pada setiap malam. Makanya kita kejar, kita cari pemerdekaan itu supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah. Nah, yang berikutnya, Ramadan menjadi begitu istimewa karena Allah jadikan Ramadan ini bulan pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, yakin akan syariat dan konsekuensinya, tulus di dalam menunaikan, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Walaupun di sana ada perselisihan di antara para ulama, apakah yang diampuni dosa besar atau dosa kecil, tapi jumhurul ulama menegaskan dosa-dosa kecil. Dan kata Imam Nawawi, kalau sudah tidak ada dosa-dosa kecil, maka diharapkan, ada harapan dosa-dosa besar akan dikurangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah, kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan istimewa? Karena Allah memberikan berbagai macam balasan itu tidak dihitung-hitung. Tidak ada semacam batasnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam hadis qudsi, inna as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang membalas. Artinya apa? Kita khawatir Allah pelit di dalam pembalasannya. Kita masih ragu, Allah bukan Maha Rahman Rahim. Kalau memberi tanpa batas, yakin kita memiliki suatu i'tiqad yang kuat. Allah memberi tanpa batas. Allah karunia-Nya melimpah ruah. Ketika sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Bukan hanya sekedar satu dilipatkan 10 sampai 700, tetapi semuanya itu diberikan oleh Allah bi ghairi hisab, insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah di hadapan kita, yang belum tentu kita mendapatkan Ramadan berikutnya, umur kita panjang, maka Ramadan ini kita maksimalkan sebagai suatu kesempatan, starting. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita gunakan setting ulang kehidupan kita yang sudah mulai berantakan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.